akhirnya gue yang ngebajak podcastnya. Gue kasih lo kesempatan. Kapan lagi ya kan datang ke podcast yang isinya orang-orang keren, kali ini gue yang ngebajak. Ini gue mau ngomongin apa kabar, nanti dibilang basa-basi busuk. Gimana kalau kita sombong aja sombong. Udah berapa sih Mas cetakan buku ini nih? Showtime. Banyak. Yo. Ini contoh jawaban Udah cetakan keberapa? Contoh jawaban kurang edukasi ya. Banyak. Salahnya di mana? Jumlah. Lebih dari 2 kali cetak kan? Iya. pasti. Banyak. Tepuk tangan guys. Oke. Kalau mau stop nonton sekarang, stop sekarang ya. Ini kan nggak usah. Ini ya gitu-gitu aja. Oke. Alhamdulillah puji Tuhan udah cetakan kelima saat ini. Jadi thank you buat semua supportnya ke buku Showtime, buat project Showtime kita. Kita mau bilang thank you buat semua teman-temannya. Jadi mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa dinikmati oleh kalian semua. Gila guys, cetakan kelima, duit-duit kalian ada di sini semua. Gue tambahin ya, kurang dari 6 bulan. Oh wow, kurang dari 6 bulan. Gitu juga. Sombong banget sih, sombong banget. Oke. Parah. Padahal coba nanti gue cek ya ke buku Kompas ya. Tolong. Kalau ada hoax lapor ke pasukan anti hoax. Bener atau enggak? Tapi gue hari ini tuh sengaja Mas pakai jaket ini. Kenapa? Ada cerita apa dengan jaket? Karena jaket ini tuh jaket yang gue pakai di kelas Showtime yang pertama. Oke. Jadi buat teman-teman dapat konteks, kita kenal sama Ega itu waktu di kelas Showtime di November tahun lalu. Betul. Jadi Dan waktu ini November mau tahun lalu, setahun. November tahun lalu kita bikin kelas public Showtime tentang public speaking, presentation skill. Dan gue rasa di situ gue dan Didi pas lagi ngajar kita ketemu Ega ya sebagai Iya, peserta betul. saat itu. So gimana Ga? Ceritain. How Showtime buat lo sendiri itu ngubah lo atau apa yang lo pelajarin dari Showtime? Tahan, sebelum gue jawab Mas Riki, justru gue mau nanya sama Mas Nggak Riki. mau, gue tanya dulu di rusuh Ntar game dulu. ini. Soalnya waktu gue ikut kelas itu kan one thing gitu ya. Tapi begitu baca, terus buka halaman depannya, gue tuh ngerasa kayak nih orang-orang segininya banget sih, cuma sama buku doang. Ada pesen loh. Definisi segini itu apa? Kayak rasa cintanya tuh kayak ada semua di buku itu. Wah, gila ya, Pisces banget kalau gini nih. Gue gak nyangka jawaban itu sih. Halu-halu ya kita. Nggak gini briefnya di awal. Ini biar jualannya bagus guys, biar makin tahu kan iya. kenapa 5 cetakan. Karena ada kata-kata yang semoga bisa menjadi versi autentik dirimu dan memeluk erat semua cerita. Gue tuh pas baca itu kayak gini orang gitu ya. Kenapa sih ngedoain orang harapannya sampai segitunya? Dan bukan cuma gue. Ternyata ada beberapa temen gue juga ngerasa itu tuh manis banget. Kalau kata anak sekarang, sweet gitu. Ya gimana? Ya. Mikir lama. Namanya ya udah tua ya maaf. Enggak, karena gini, lo nanya sama kita. Karena kita nggak tahu cara yang lain, nggak? Kita nggak ngerti tujuan yang lain untuk melakukan sesuatu. Apa emang itu tujuannya? Gue tuh baca buku public speaking udah dari SMA Mas. Dari ya itu tadi yang Cindo-Cindo tuh gue baca. Terus kemudian Charles Bonar Sirait yang bukunya setebel-tebel itu CBS. tuh gue baca. Tapi nggak ada message itu. Karena yang kita lihat justru karena itu saking banyaknya public speaking teknik yang beredar, buku-buku yang ngomongin soal itu, kok orang-orang pada salah kaprah ya? Menurut kita kok lo dimudahkan dengan banyaknya berseliweran teknik-teknik itu di luar sana. Bahkan lo YouTube lo buka aja pasti banyak kok yang nge-share gitu. Tapi kenapa justru gayanya jadi semua sama pada saat ngomong di depan publik? Nah itu yang bikin kita miris gitu. Karena tujuan kita mendengarkan seseorang itu kan pengennya terinspirasi, pengennya terbawa, terhanyut, menikmati. Yang ada justru enggak gitu kan, sayang. Jadi kenapa ya gara-gara itu kok ini akhirnya jadi masalah cara lo menatap per se ya. Gue gak bilang bahwa itu salah, enggak, cuman kok gue keganggu dengan itu, keganggu dengan cara dia napas, keganggu dengan cara dia berdiri. Kok semua sama ya jadinya gitu. Padahal ceritanya kan keren. Kalau lo dengerin lagi ya, dalemin lagi, lo bener-bener, udah gue gak mau keganggu sama cara dia ngomong deh gitu. Itu keren. Itu menghanyutkan cerita itu. Tapi kenapa kok jadi akhirnya sama semua gayanya nih? Ada sesuatu yang menurut gue hilang, nggak lengkap gitu. Jadi makanya kenapa buku ini hadir salah satunya gara-gara itu. With all the respect kepada buku-buku public speaker lainnya, gue percaya mereka mengajarkan hal yang baik. Gue sangat percaya. Bang Charles semua pasti ngajarin hal baik.
Jadi gue dan Didi dan teman-teman Impact itu cuman mengambil sebuah angle yang sedikit berbeda. Kita selalu percaya bahwa teknik is one thing, tapi authenticity itu menurut gue yang sangat-sangat mahal. Even ya lo lihat aja lah, lo sudah ngeliat kita mengajar berapa kali. Gue dan Didi itu punya style mengajar yang sangat berbeda. Itu pun gue tidak pernah mengubah diri gue menjadi Didi, dan Didi tidak perlu harus menjadi seperti gue. Tapi kita harus kita harus bisa menikmati keunikan kita, bisa mengembrace setiap cerita kita. Lo punya cerita, teman-teman punya cerita, itu bisa dijadikan amunisi dan sebuah verifikasi bahwa lu berbeda dan lu berhak untuk punya showtime lo sendiri, daripada lo jadi kopian atau sebuah teknik yang sama dengan orang lain. Itu kenapa jadinya yang dicari tuh authenticity-nya, dan lo message-nya gitu ya, mengikat erat ceritamu. Ya, karena menurut gua, nanti Didi bisa tambahin, orang bisa keren itu karena 3 hal. Nah, gue dari dunia sales ya, pertama gue ngeliat ya. Pertama, authenticity. Lo nggak pernah mau dealing sama orang yang palsu, itu jelas. Kita nggak akan pernah mau dealing sama orang yang fake, yang palsu, jelas lah. Nah, tapi yang kedua pasti ada teknik. Nah, kalau di kita kan namanya 3C, konten, konteks, sama cover. Tapi yang ketiga adalah yang orang sering lupa adalah jam terbang latihan. Nah, kebetulan karena kita udah tua-tua ya, dalam arti kata bahwa gue 20 tahun jadi sales, 20 tahun jadi business leader, Didi juga 20 tahun sudah jadi coach buat banyak orang. Jadi memang namanya jam terbang itu matters banget ngebentuk kita. Dan mungkin pesan buat teman-teman ya, you cannot have expect instant result, karena kita semua pun juga dibentuk oleh jam terbang. Itu komponen ketiga. Orang pengen jago tapi nggak pernah mau latihan, nggak pernah mau ikut kelas, nah itu yang kita sayangin. What do you think, Dik? Bener. Ya, gini ya. Kalau aki-aki Gue gitu. capek-capek ngomong, dia cuma ngomong bener. Bang. Nah, masalahnya bener. Kalau enggak ya enggak. Ya salah. Salah. Kalau nggak ya salah, bener. Tuh, gampang tuh pelajaran teman-teman. Salah. Enggak, gue tambahin apa yang diomongin sama Ricky. Jadi kita percaya, jadi gini, kan gue gede di dunia radio ya. Wow, gede. Tua. Gue dong gede. Oh ya juga Kalau ya. gede dia. Gede tuh gue. Nah, nggak ada body shaming. Nggak, gue tumbuh tumbuh. dari dunia radio. Dunia entertainment gue spesifik. Awalnya radio sebelum akhirnya ke media yang lain, terus ke panggung segala macam. Nah, yang selalu gue bawa itu dari radio adalah bahwa ini apa yang membedakan media ini dengan media massa yang lain. Media massa yang satu ini menurut gue uniknya parah sih. Dan ini yang akhirnya kita bawa dan jadiin basic dari Showtime, salah satunya adalah authenticity itu. Yang gue waktu itu perhatiin dan pelajarin adalah bahwa kalau di radio tuh ngomongnya one to one. Bukan one to many kayak lu di atas panggung, semua senang gitu kan, senang. Kalau kita tuh benar-benar lebih personal gitu personal banget. Padahal yang dengerin satu orang penyiar ini kan ada berapa juta orang di seluruh Jakarta dan ya. nggak ngelihat mukanya. Dan nggak ngelihat muka gitu. Tapi kenapa orang-orang yang dengerin serasa dia cuma ngomong sama gua, dia kayaknya perhatian banget sama gua gitu. Dan bahkan di situ tingkatannya tuh kalau di DJ, istilahnya radio DJ, tingkatannya kalau lo udah dapat personality DJ, itu keren banget. Dalam arti semakin lo bisa open up, semakin lo bisa otentik, seperti para content creator sekarang, YouTuber sekarang, lo semakin raw, semakin otentik lo gitu, semakin lo ngeliatin the real, yang paling real dari lo, itu orang akan mendekat. Ada koneksi, ada engagement, ada hubungan yang deep gitu. Dan semakin lo cerita keseharian lo segala macam, mereka semakin wah gitu. Ini beda dengan kalau lo di depan media massa yang lain ya, di koran, di mana Jaim is emas gitu. Iya, benar-benar. Nah, kalau ini beda banget. Jadi itu yang gue terapin juga, kita terapin juga waktu di Showtime ini. By the way, Showtime ini kan nggak ujuk-ujuk jadi buku. Betul. Ini perjalanan ya panjang loh, 2014. 20 tahun tadi ya, pengalamannya 20 tahun. Iyalah, jadi dan kita udah terapin. Dan ternyata gila banget ininya, hasilnya gila banget. Jadi kita yakin banget bahwa authenticity is the key. Justru di amplified dengan yang namanya public speaking teknik, dan story is one thing, tapi buat kita yang lebih penting jauh lagi adalah the storyteller. Baru lo punya cerita, karena cerita lo sama cerita gue bisa jadi sama, ya kan? Lo punya cerita cinta, cuman yang membedakan kan adalah orangnya. Yang pengen didengar sama orang adalah orangnya. Dan itu di-amplify di panggung. Nah, itu sebenarnya Showtime.
Itu yang pengen nambahin Ricky. Jadi kadang-kadang kalau gue sering sama Didi tuh sering banget kayak kita nge-coach para C-level, para teman-teman di korporasi, itu rata-rata pengen langsung jump ke storytelling tekniknya. Sementara yang lupa di prep adalah si storyteller itu sendiri. Karena menurut gue PR terbesar justru nge-prep storyteller. Yang melupakan kita di Indonesia nih, budaya sungkan, budaya gengsi. Mungkin yang pernah denger sharing kita tahu. Itu budaya-budaya yang harus kita lawan gitu. Gue kebetulan tipe yang gak terlalu sungkan. Gue tipe yang akan apa adanya sama orang. Tapi kan nggak semua orang seperti gua. Ya. Apalagi kita di budaya culture di mana lo harus jadi rata-rata, duduk di kelas, nggak boleh kelihatan. Pas lagi mobil istirahat si nanya gitu kan terus jadi dimusuhin. Nah, jadi kan kayak gitu-gitu kan suka apa ya? Maksud gua adalah suka ada sensasi di mana wah, untuk tampil tuh jangan deh, lo akan diserang deh, akan disikat. Sementara dimusuhin bahkan. Sementara dibilangnya apa? Image-nya caper lah apa. Sementara di dunia yang berisik ini kalau lo nggak kelihatan, gimana lo dapat kesempatan? Nah itu Showtime sebenarnya gue pengen bangun. Dan apalagi salah satu pain gue pribadi kenapa kita nulis Showtime adalah banyak orang-orang yang keren malah diem aja. Alasan kenapa gue dan Didi nulis Showtime adalah pertama, banyak orang-orang keren yang harusnya bersuara, yang harusnya bisa influence malah diem aja dan teknik komunikasi jelek. Dan sebaliknya banyak orang-orang yang tanpa esensi malah paling jago bikin sensasi. Jadi kita coba itu apa ya, kalau ibaratnya itu musuh yang kita lawan, culture dan keengganan orang-orang untuk tampil keren. Sementara menurut gue rumusnya udah ada semua di story mereka masing-masing. Tapi emang nyebelin sih. Gue inget banget dulu zaman-zaman sekolah tuh ya, kalau misalnya kepilih sama guru atau nunjuk tangan gitu, pasti teman-teman kayak ada beberapa di sisi yang cari panggung banget sih gitu. Iya gitu, cie. De ilah maju mulu gitu. Yes. Dan kelakuan kita sebenarnya nggak berubah dari sejak sekolah sampai sekarang. Lo pikir kita udah menua dan apa segala macam, kelakuan berubah? Kagak. Itu masih sama. Coba lo setiap pagi di kantor yang yes. Emang lo yes beneran? Gue tanya. Pagi gitu. Yang yes. Enggak yes. Emang lo pikir lo beneran? Bisa aja lo terjadi karena terpaksa. Sementara sebaliknya orang-orang yang pengen tampil untuk memberikan terbaik malah dicela gitu, malah dihice-hicein. Dan gue rasa itu yang membentuk kenapa banyak orang itu minder, dan kenapa yang membentuk kenapa kalau kita ketemu orang story-nya keren tapi dia tetap nggak berani karena ada pengalaman masa lalu itu. Nah, gue bisa lihat ini karena waktu study tour, waktu sekolah gue selalu duduk tengah. Jadi gue lihat yang depan, melihat yang belakang. Karena gitu. Lo kurang cepet ya? Gue kurang cepet. Yang belakang kurang bandel ya, kurang bandel. Soalnya di belakang paling bandel. Iya kan, yang berisik ini belakang. Pada saat nanti ada outing kantor, pasti lo juga di belakang kok duduknya. Sama aja. Gitaran gitu kan ya, yang wah gitu kan, pada dorong-dorong yang depan. Yang depan tuh yang berprestasi. Ya kan? Itu sama sampai lo udah di kantor sama kok. Gitu. Nah, gue ngeliat ke depan, ke belakang gitu. Terus kayak, kok gini kelakuan, gini. Makanya gue bisa lihat. Jadi sebenarnya nature mencari perhatian itu sudah ada. Cuman bagaimana mencari perhatian yang efektif, yang impactful, itu yang coba kita shaping di Showtime. Harus ada konteksnya, kontennya jelas, dan covernya juga asik. Itu sebenarnya mau gue dan Didi itu lagi mau menjadi message yang mau kita sampaikan semua melalui series of ini gitu. Nah, kan si series of ini sebenarnya mau ngajarin orang untuk mengenali dirinya, Mas. Tapi itu kalau yang gue sering ngobrol sama dede-dede Gen Z yang seusia gue, seusia banget nggak tuh? Iya lah, lo kan pasti muda banget. Masih si hijau daun. Bentar lagi kita akan diblokkan akun publik. Tapi si dede-dede itu tuh masalah utamanya selalu kayak bilang nggak pede. Gue introvert, aku nggak pernah dapat kesempatan, yang dipilih itu aja. Itu tuh gimana sih, Mas? Gimana deh kalau masalah pede, Di? Mungkin lo bisa kasih share. Gimana mau ngenalin diri gitu, ibaratnya kalau lu bahkan nggak pede gitu. Gampang ngomong nggak pede emang orang Indonesia tuh, tapi pada saat spotlight itu nongol gitu, kalau misalnya lo besok presentasi hari Senin, nah itu baru ngomong, aduh gua nggak pede gua. Tapi sebelum itu dia ngepost sesuatu di Instagram. Ya. Lo ngapain lo ngepost di Instagram? Biar di like. Terus lo ngaku lo introvert tuh gimana coba? Ya kan, tujuan lo kan biar di like, mencari perhatian dunia. Masalah pada saat perhatian itu beneran tertuju ke lo, baru lo ngomong, gak pede gue gitu. Aku gak bisa. Padahal dengan zaman teknologi ini, semua boundaries bisa diterabas kok. Kita tuh masalah pada saat ngomong gak pede itu ya karena tidak terbiasa dipersiapkan untuk ada di atas panggung, ada under spotlight. Kita tuh terbiasa cabut. Kita tuh terbiasa kabur, kita tuh terbiasa lempar batu sembunyi tangan.
terbiasa kok. Ya termasuk gue mungkin. Lebih enak nunjuk gitu ya dibandingin Lebih enak, ditunjuk. dia aja gitu kan. Bukan gue gitu. Padahal itu adalah kesempatan sih. Buat para pemanggung itu kesempatan. Karena kita kan nggak digaji ya. Jadi pada saat, lo manggung ya, wah itu kesempatan sebenarnya untuk bisa dapat duit lebih banyak ya. Dan untuk dapetin itu kita tuh biasanya dapat kesempatannya dari yang ngobrol sama orang, disapa sama orang, itu kesempatan. Halo, apa kabar? Itu kesempatan. Nggak bisa tuh, halo apa kabar? Baik. Itu ya udah selesai. Gitu. Jadi kita tuh tidak terbiasa dapat spotlight. Nggak pede itu nongol karena itu. Nggak percaya diri itu artinya apa? Sementara lu kan kenal sama sahabat lu kenal sama istri lu kenal sama suami lu, sehingga akhirnya lu tambah mesra atau lu tambah patah hati atau apa, itu kan karena lu berasa kenal. Berarti kalau lu, aduh gue nggak kenal sama diri gue sendiri, iya kan? Itu yang bikin lu nggak percaya sama diri lu. Artinya, itu artinya kalau buat gue, buat Showtime itu. Ngedadak lo tiba-tiba nggak kenal sama diri lo, itu sih artinya. Aku siapa? Aku di mana? Ya makanya ada Agatot itu. bukan aku hilaf gitu. Nah itu. Gimana Mas Riki? Terus Kalau ini ibaratnya balok-baloknya saya nggak ngerti ngumpulin baliknya gimana gitu. Tapi poin gue adalah gue pengen orang itu bisa nyaman menjadi diri dia sendiri tanpa merasa lebih rendah atau lebih tinggi dari orang lain. Kan ada tuh orang yang merasa lebih nyaman kalau dia lebih tinggi, atau sebaliknya lebih rendah dia merasa jadi victim. Gue cuman apa. I want people to feel like they are at par, sejajar, menikmati keunikan dia. Karena kalau itu belum bisa dinikmati, mustahil lo bisa menikmati panggung dan menjadi sejujur-jujurnya lo di orang lain. Ya ini kan kita contohnya di Showtime ini kan semua adalah foto-foto perjalanan story-nya gue dan Didi misalnya. Udah sangat ganggu banget. Gue tuh lagi mau kasih gizi daging terus kerusak langsung. jadi sangat mungkin setiap story kita berdua itu kan sangat beda ya. Tapi justru story itu sama seperti kita filosofinya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan itu mau lo jadikan kekuatan atau mau jadikan sesuatu yang kelemahan. Kalau kita di Showtime percaya story-nya itu yang akan menjadikan sebuah kekuatan. Itu menjadi fondasi sebelum lo menguasai teknik-teknik yang lebih tentang konteks, konten, dan cover gitu. jadi menghargai apa yang ada di diri lo itu gitu ya Mas ya? Ya. Gue suka banget kata-kata Ivy yang bilang terlepas lo orang kaya, orang tidak berpunya, tapi lo punya cerita. Dan cerita itu justru menjadi jalan lo untuk membangun cerita lo yang lo bisa sampaikan ke orang lain. Jadi sobat tinggal sekarang lo mau nggak menjadi seorang storyteller untuk orang lain, untuk kebaikan orang lain? Itu aja, bukan tentang ego lo sendiri. Itu yang gue percaya di Showtime. Itu tuh ada quote di bukunya Showtime tuh yang ngomong kayak gitu, never underestimate your own story and journey. Iya, karena kalau kita pakai kacamata rohani ya, Tuhan pasti udah nyiapin jalannya orang beda-beda. Tapi justru gue percaya kalau ibarat buku, setiap orang pasti punya riwayat story-nya sendiri-sendiri yang bisa diceritakan dengan cara yang unik dan seru. Itu yang gue percaya. Patah hati bisa jadi cerita seru. Wisuda bisa dicerita seru. Miskin bisa dicerita seru sebetulnya. Kaya bisa dicerita seru sendiri. Berbuat kebodohan bisa dicerita seru sendiri. Bikin inovasi bisa dicerita sendiri. Everything can be cerita seru, tergantung gimana put in the right context. Termasuk taksi sama telur dadar ya, bisa jadi cerita sendiri. Yes, even telur dadar dari cerita gue dan hubungan gue dan ibu gue bisa jadi sebuah cerita sendiri. Dia dengan supir taksi bisa cerita sendiri. Itu yang kita nggak nyadar, bos. Sebenarnya kita punya harta karun yang banyak banget. Ya. Kebayang ya berapa lama hidupnya, terus berapa banyak cerita yang dia punya. Kalau orang sering nanya sama gue gimana gue bisa come up dengan sebuah konten segala macam, sederhana kayak gue tuh punya disiplin untuk selalu mencatat story-story dalam hidup gue. Bukan narsis enggak, tapi karena gue menghargai perjalanan hidup gue dalam badan gue sendiri, gue tuh selalu mencatat poin-poin yang seru dalam hidup gue catat, gue jadiin poin, bukan semacam diary ya, lo cuma cerita aja, oh waktu itu gue kesini. Jadi pada saat gue mau ngajar, pada gue mau sharing, gue bisa pakai angle itu untuk menjadi sebuah bahan, bisa menjadi sebuah konten di IG gue seperti itu. Mungkin benar kata Didi, sebelum lo menjadi seorang storyteller, harus jadi story sticker. Itu gimana, Didi? Ini tuh apa ya?
banyak kan gini, aduh gue mau cerita apa bingung. Ya, sering kejadian kayak gitu ya. Iya kan? Cerita yang mana gitu ya? Cerita yang mana? Gue nggak ada yang seru hidupnya gitu, sering banget. Kalau tuh. sampai gue cerita yang mana ya, gue masih bisa paham tuh. Iya, Maksudnya karena karena banyak. cerita lo emang banyak banget gitu. Cuman pada saat dibilang, aduh gue nggak ada yang seru cerita gue. Hidup gue gitu-gitu Hidup aja. gue gitu-gitu aja. Nah sampai situ itu pilihan. Oh, oke. Hidup gue gini-gini aja gini. Nah itu udah keputusan. Itu keputusan lo untuk hidup lo gitu-gitu aja. Setuju. Itu makanya gue bilang lah gimana sih? Yang kita orang yang ngeliatnya apa yang udah lo alamin tuh up and down-nya keren banget gitu. Cuman kenapa lo memutuskan untuk akhirnya jadi korban atau jadi jagoan mah itu udah Pilihan lo sendiri gitu pilihan ya? lo sendiri. Tapi yang kita lihat adalah, nah ini jadi masalah karena yang kita lihat audiens itu adalah lu pada saat lu memilih jadi jagoan, ya, walaupun lu lagi terpuruk, jadi jagoan, wah orang seneng. Tapi pada saat lu memilih untuk jadi korban, ya udah lu dapetnya apa? Kasihan, kasihan. Tapi lu nggak bakal dapat kesempatan. Maksud gua adalah, ya tadi dibilang sama Ricky bahwa Tuhan tuh sudah memberikan jalannya masing-masing. Rezeki memang datangnya dari Tuhan. Tapi yang gue pelajarin dari gue kecil sampai gede, akhirnya kepentoknya adalah bahwa tapi lewat orang. Iya kan? Lewat orang. Rezeki memang datang dari Tuhan, tapi lewat orang. Nah orang-orang ini baru akan memberi lo kesempatan kalau mereka ngerti lo ceritanya kayak apa. Lo orangnya kayak apa. Nah orang-orang ini bisa ngerti lo orangnya kayak apa, karakternya kayak apa. Kalau misalnya lo dapat cobaan berat, lo kabur atau lo fight, itu dari cerita. Nah di situ dia langsung bisa lihat, oke, gue kasih kesempatan, nih gue kasih kerjaan, nih gue kasih apalah, I don't know, banyak banget pasti. Nah tapi itu dari situ, dari cerita. Makanya cerita lo banyak, tapi lo memilih jadi jagoan atau jadi korban itu tuh yang jadi masalah di situ. Karena menurut gue salah satu skill yang diperlukan seorang storyteller sekarang adalah menjadi seorang kurator. Maksud gue gini, kita tuh banyak menjadi penikmat aja. Kita dikasih informasi berupa TikTok, YouTube, mostly for free. Lebih senang jadi penonton gitu ya? Lebih senang jadi penonton. Sementara menurut gue peran yang harus dilakukan adalah kurator. Kita memilih mana yang mau kita tampilkan untuk kebaikan kita, dan bahkan kita melihat ke belakang mana yang mau kita highlight untuk kebaikan karir kita. Kalau lo follow IG gue, banyak banget angle-angle pembelajaran yang gue sharing itu dari pengalaman gue sendiri. Karena gue mencatat dan gue tahu banget hidup gue seperti apa, dan gue tidak pernah mencoba menjadi Alexander Ruby yang keren, Didi yang menjadi coach banyak orang. Gue gak coba jadi orang lain, itu pasti gue. Tapi gue belajar dari apa yang membuat mereka. Yes, setuju, bukan berarti lo sombong, tapi lo menikmati keunikan lo sambil lo mempelajari apa inspirasi dari orang lain. Yang terbalik sekarang gue lihat orang terintimidasi sama kesuksesan orang lain, likes lebih banyak, follow lebih banyak, tapi malah lupa untuk mengkurasi. Kalau perhatiin itu ya, even kayak di perusahaan-perusahaan video streaming itu kan salah satu role paling penting itu kurator. Mereka memilih film-film mana yang ditampilkan, genre apa, untuk apa, tuh yang paling penting kurator. Karena film pasti production banyak banget. Tapi memilih yang paling tepat untuk suatu masa dan segmen, itu peran kurator. Sama dengan hidup lo. Apakah lo sudah menjadi kurator buat cerita-cerita lo untuk ditampilkan di publik? Karena sama Didi bilang, publik akan melihat seberapa kompetennya lo dari seberapa lo bisa menyatu sama cerita lo. Kan paling sebel kan dengar kayak motivator ngomong ya contohlah Thomas Alva Edison, contohlah siapa Steve Jobs. Yes, gue setuju. Waktu saya kekurangan uang, saya minum kopi 80.000 lah, nggak kurang-kurang amat tuh uangnya. Iya, tapi contohnya adalah justru yang gue pengen adalah lo ambil dari learning apa dalam hidup lo yang lo bisa jadikan sebuah cerita. Karena kalau cuma ngutip itu orang di Google di semuanya lo bisa lakukan, tapi kurasi cerita lo sendiri itu menurut gue skill yang overlook, dan itu yang kita lakukan di Showtime sebetulnya. Oke, ngomongin cerita ya, gue mau dong Mas Ricky sama Mas Didi cerita tentang ini apa sih sebenarnya buat Mas Didi sama Mas Ricky? Kok gue nggak di brief? Ya memang nggak perlu semua orang ada brief. Emang nggak perlu. Dia pakai cara kita. Dia pakai cara kita. Iya, oke. Oh ini mah gue bawa tadi. Sama ya. Tas gue. Oke, boleh cerita dulu. Ini kan apa? Terus ini apa? Dan terjadinya di sirka berapa kalau kata anak sekarang? Di sirka berapa sih gitu? Tahun berapa, di era berapa? Gitu ya teman-teman, kalau ngomong sama orang tua harus detail. Oh gini. Ini dulu kali ya. Ya. Ini nih Showbox ini adalah sebuah tools yang kita ciptakan waktu era pandemi.
Jadi jujur kita juga kusut sih waktu pandemi. Kusut lebih kepada gini, kita ini kan Impact Factory ini Showtime by Impact Factory ya. Rumah bagi Showtime sekarang adalah di Impact Factory. Kita itu adalah corporate culture consultant yang lebih senang disebut moment creating. Kita percaya apapun itu keputusan manusia, mau belajar, mau kerja, mau melamar, itu based on moment. Gitu. Nah, pada saat pandemi kita bingungnya gini, kita kan ini moment creators gitu ya, pengennya bikin orang jadi mikir sesuatu dan akhirnya memutuskan untuk merubah hidup mereka. Nah, ini udah dikasih sama Tuhan sebuah momen yang dimana mau nggak mau seluruh dunia itu Istirahat. mikir, ya kan? Mikir, ngelihat lagi ke hidupnya apa yang salah, apa segala macam, terus kita ngapain? Kalau ditanya kita mesti gimana dong kak, gitu ya? Lah, kita orang kita nggak pernah ngalamin, kita bohong dong. Tapi di situ kita ngelihat justru, wah kita makin dibutuhkan. Terutama Showtime ya, karena Showtime itu kayak ngelihat pada saat pandemi itu banyak banget orang-orang yang kepercayaan dirinya jatuh. Kenapa? Ini gue punya kerjaan banyak, tutup semua kantor gue, ya kan? Gue punya jabatan tinggi, kantornya tutup, lu mau apa? Ya, gue punya apalagi lah, banyak lah gitu. Pokoknya banyak deh yang membuat orang kepercayaan dirinya rendah. Nah, untuk bisa mulai lagi, they need to be remind bahwa mereka itu selama ini udah survive, nyampe di titik yang sekarang ini gara-gara cerita mereka banyak bisa dipakai. Nah, kita akhirnya bikin Showtime in the Box, Showbox namanya. Di dalamnya itu ada tools-tools yang bisa ngebantu orang-orang untuk Showtime, bisa nemu lagi diri mereka sendirinya gimana, cerita-cerita kerennya gimana. Nah, di dalamnya, nah ini untuk yang ngebind. Jadi ada kita buka kelas waktu itu online dan kita kirim ke mereka Showbox ini. Jadi dan tidak boleh dibuka pada saat sampai nanti pada saat kelasnya. Jadi baru dibuka pas kelasnya mulai. Yes, unboxing istilahnya kan waktu itu. Jadi kita unboxing, ini adalah pengikatnya gitu. Nah, di dalamnya salah duanya ada ini. Satu adalah Your Life in the Pockets. Nah, di dalamnya tuh kita ada yang namanya Memento Map. Memento Map ini sebenarnya adalah sebuah tools yang kita ciptakan supaya orang-orang itu jadi percaya diri lagi, karena kenal sama diri mereka lagi, karena di dalamnya ada banyak cerita-cerita dalam hidup mereka sebenarnya bisa jadi modal mereka untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa kenal diri lagi, mereka ingat lagi siapa diri mereka sebenarnya sekeren itu tujuannya. Ini namanya adalah Your Life in a Pocket. Nah, yang berikutnya itu adalah sebuah kartu yang kita ciptakan nih di dalamnya. Setumpuk kartu. Di dalamnya ada kartu-kartu lucu ini. Nih, jadi kita punya apa namanya tadi? Konteks, konten, dan cover. Nah, kita mengajarkan itu dalam bentuk kartu. Jadi misalnya kalau lo pilih ini untuk soal konteks, nih. Di situ ada gambar sepatu, ya kan? Nah, tujuannya adalah gimana caranya misalnya coba lo bikin sesuatu dari sepatu. Coba Mas Riki. Sepatu saya nih udah hadiah via sama dari Didi nih, sekarang gue pakai. Ada ulang tahun gue pas tahun 2019. Gue baru pulang konser YouTube, mereka kasih gue sepatu ini. Tuh. Ya. Beda emang ya, kalau coach tuh cepet. No, kurasi cerita gue udah banyak. Bukannya gue sombong, tapi itu adalah disiplin dari kurasi cerita. Kita punya bank of stories. Kita harus punya bank of stories. Jadi masing-masing. itu tuh justru emang bisa learn gitu ya. Nah, ini tujuannya Memento Map tadi, yang Your Life in the Pocket, itu tujuannya adalah supaya lo inget bahwa lo punya bank of stories banyak banget. Jadi di sini kita coba untuk secara kreatif ngajarin tentang storytelling, tapi dengan cara yang unik. Misalnya kan seperti biasa rumus Showtime kan 3C, konteks, konten, sama cover. Di sini sebenarnya ada tips-tipsnya nih tentang cover. Kayak ada gambar Wonder Woman kan. Oke, it's not mind over body, it's body over mind. Buat yang pernah ikut kelas Showtime pasti tahu lah. Mau dipraktekin? Oh enggak ya? Enggak, please. Lalu terus ada juga kayak misalnya ya kan jiwa-jiwa Wonder Woman bergejolak ya Mas. Ini untuk konsumsi podcast. Ya benar, oke. Oke, lalu ada konteks misalnya empathy bukan simpati. Penting untuk jadi empati itu merasakan. Dan terakhir juga ada konten, create your moments so people can imagine your story. Nah, di sini juga sama Didi bilang tadi, salah satu nah ini aja ya, konten dan cover. Salah satu acara favorit gue adalah, kalau teman-teman tahu, itu di Amerika tuh ada namanya Whose Line Is It Anyway.
coba deh nonton, itu zaman dulu banget. Itu kayak para stand up comedian, itu lo dikasih topik, lo langsung cerita topik tersebut. Dan itu menurut gue adalah salah satu exercise paling keren. Ini lo ngapain sih pegang itu sudah selesai? Alat peraga. Alat Gue peraga. pikir lo pengen naruh di sini. Enggak mau, enggak Oh, ada kata. Ini kurang brief, makanya kalau kaget kurang brief gini Oh, nih. kita emang gak ada yang di set. Oke, ini sangat asli, ini sangat asli. Jadi tapi intinya adalah kayak tadi, kayak misalnya lo gue kasih gambar tentang misalnya Ega gue kasih gambar tentang TV, lo bisa cerita apa soal TV. Ini juga untuk melatih kreativitas teman-teman pada saat lo dapat sebuah topik, lo bisa langsung cerita sebuah topik yang relate sama story lo. TV misalnya apa? TV, gue pernah suatu hari punya TV baru 29 inch, mereknya keren lah di masa itu. Tapi itu cuma bertahan 1 hari. Karena Soalnya gue nempelin banyak buat dinding, magnet dinding di TV tersebut sehingga umur berapa itu? Terjadinya? umur 5 tahun TK, sehingga sedih TV mengerti. itu warnanya Kebayang hilang Hmm, dan akhirnya kami ganti TV lagi. Orang kaya. orang kaya emang. Orang kaya. Bukan. Kaya. Umur segitu 29 Yoi, inch. orang kaya. Bukan, itu lebih ke Orang bapak tolol. iya tolol. Gua nggak bilang lo pinter, tapi Kita kaya. nggak bisa bilang lo pinter. Sorry, kita ada standar. Iya, iya. Soalnya tuh gue itu tuh jadi ceng-cengan di keluarga gue. Oke. Paham. Nah, lo kebayang nggak teman-teman? Dengan sebuah stimuli, dengan sebuah proses ini kita bisa belajar, tapi juga kita bisa melatih yang gue sebutnya namanya story seeking dan storytellingnya kita. Dan itu selalu yang gue dan Didi dan anak-anak Impact di Showtime selalu percaya bahwa setiap orang tuh story-nya keren kok. Tinggal dipancing aja gimana, pasti keluar, dan tinggal di shaping aja gimana dia ngesiapin konteks, nyiapin konten dan cover. Jadi orang kalau bilang storytelling susah segala macam, presentation skill. Buat gue bukannya sombong, tapi menurut gue nggak susah. Tinggal lo mau lihatnya seperti apa. Ini sebuah journey yang mengasihkan atau sebuah journey yang menjebalkan. You choose your own angle gitu. Itu kenapa buat gue pribadi Showtime Book tuh dan kelas Showtime tuh jadi menarik sih, karena angle-nya beda tadi. Oke, sekarang gue tanya sama lo, apa yang before and after lo ikut kelas Showtime kalau gue boleh tahu? Wah, parah sih nih, akan bercucuran air mata. Jangan model kayak gitu juga, terlalu lebay. Ini Gue minta jadi- itu di-cut kalau kayak gitu. Ini jadi acara tali kasih Iya, iya. nanti. Kali kasih Telkomsel dulu jangan dulu. 0809. Enggak, kalau buat gue sih mengubah banyak hal, Mang. Gitu. Kenapa mengubah banyak hal? Soalnya waktu itu dari 2019 sampai 2023 gue tuh ibaratnya hidupnya malfunction, lebih jadi kayak robot aja gitu. Gue emang suka ngomong dari kecil, kayaknya selalu ikut lomba-lomba yang berhubungan sama ngomong. Gue Oke. tuh menang kayak juara debat gitu-gitu, tapi nggak tahu itu kan diajarin orang ya, jadi gayanya hampir mirip-mirip lah. Kalau lagi pidato selalu mirip sama Oke. gaya-gaya orator Pokoknya lo lain. debat aja. Kalau debat tuh kan sebenarnya diajarin gimana kita masuk, gimana kita ngedengerin dulu, terus Ya. kita ngebalikin datanya dia gitu kan. Terus kayak begitu gue ikut kelas Showtime tuh gue ngerasa kayak gue ikut Showtime umur 37. 37 tahun gue hidup, nggak ada orang suruh gue cerita tentang cerita gue. Oh gitu. Kayak Padahal lo sarjana teknologi pendidikan. gue sarjana teknologi pendidikan. Oke. UNJ, soal bukan. Ini apa sih maksud Enggak, acara ini? maksudnya bangga lah punya gue gitu. Oh, oke. Bener-bener Mas. Gimana? Oke, terus. Ini akan relate karena di teknologi pendidikan lu kan diajarin untuk menciptakan sesuatu yang seru, Betul. bikin pembelajaran jadi menarik. Itu betul. goals kita. Benar. Tapi gue sendiri ternyata nggak seru gitu. Ya emang mungkin kalau buat teman-teman yang lain, gue pas kalau ngajarin materi apa terlihat lebih seru karena gue seneng bercanda gitu. Tapi belum otentik. Itu cuma kayak ngambil bercandaan orang, ngedenger ada pantun yang seru gue pakai nanti, ngedenger apa seru, tapi nggak pernah kegali. Begitu ikut kelas Showtime, honestly gue nggak ikut yang berbayar dulu, gue ikutnya yang Idea Fest dulu, yang lebih murah. Gitu, Harganya 150 waktu itu guys gitu. Anjing, jangan dirusak dong harga kita. Itu aja lo nabung Iya, ya? itu aja nabung. Orang kaya gitu, kelakuannya gimana sih? Kurang ajar. Framing guys. Iya, terus. Dari situ, tapi waktu di Idea Fest itu yang bikin gue jatuh cinta adalah ketika gue ngeliat Showtime untuk kelas yang harganya ibaratnya Di cuma Jakarta segitu loh ini, gitu. Saskia Iya, ya. di Jakarta Idea Fest harganya segitu aja. Tapi lo tuh tampilnya total-totalan. Mas Didi pakai baju dokter, ujuk-ujuk pas gue masuk
ada bagan gitu ya, ada badan orang, yang ada hati, otak gitu-gitu, yang kayak pelajaran biologi. Gue kayak apaan nih si nah ini hati ini tempat. itu bekasnya tuh. Apaan nih si terus gue pikir berhenti di situ aja. Tiba-tiba keluarlah si Memento. Buat gue yang pernah jadi mbak-mbak di BUMN, gue bahkan nggak pernah dapat pelatihan seseru itu. Mungkin waktu itu masih belum punya duit ya mungkin mereka ya. Level lo mungkin nggak cocok kali. Satu-satunya pelatihan yang seru waktu itu ngedatengin Bang Handri Satriago, almarhum. Itu doang. He's one of the best storyteller. Itu yang paling One seru. of the best. Dari situ nggak pernah ada lagi. Terus gue ketemu Memento, disuruh cerita, disuruh ngomong 2 menit. Jujur waktu ngomong 2 menit itu tuh campur aduk tuh. Si katanya juara lomba debat. Gue lomba debat seDKI Jakarta, mohon maaf nih. Yoi, asik ya. Tapi ngomong 2 menit itu tuh rasanya tuh kayak dengkul bergetar gitu kan. Terus rasanya beda, jadi lebih. Abis dari situ gue ngerasa kayak ini kalau ada kelas lagi gue ikut sih. Terus tiba-tiba iklan kan, coy, iklan di akhir CTA. Ya, kita jualan. Kalau kata anak mesos, call to action. Jualan. Gue ngitung tuh, terus setengah ini kayaknya buat nambah-nambah yang lain lebih bagus nih ya, buat les anak gue apa-apa gitu. Terus gue nanya sama suami gue, ikut jangan? Ikut. Oke. Bang Yohan, Anda pahlawan sesungguhnya. Ceritain. Ternyata dia iya, pahlawan. Terus gue ikut Mbak Nira. Ya gue kenal Showtime sebenarnya dari Mbak Nira. Kami barengan di Grave Vlog. Dia juga kaget gue ikut kelasnya. Lo ikut? Iya, gue ikut. Begitu ikut kelasnya, makanya kenapa gue pakai jaket ini, karena gue pengen mengenang lagi di tanggal itu, di 4 November ketika dapat materi dari Mas Riki tentang si konten, konteks, dan cover. Itu tuh hari pertama gue ngadain kelas. Kelas lu sendiri? Kelas gue sendiri, gue ngajar. Ketika gue ngajar dengan pembawaan yang beda, gila sih. Itu orang-orang komennya, gue nggak pernah dapetin komen itu. Dari situ gue kayak gila sih nih, ini oke banget sih. Tapi waktu itu bukunya belum ada kan? Iya betul, karena kita bukunya juga Desember baru. Gue ikut kelas waktu itu Oktober akhir, November gitu kan. Jadi si bukunya belum ada. Waktu bukunya ada, begitu dibuka nih buku-buku yang keriting teman-teman, nih asli buku gue. Lihat, gue nggak pernahnya baca buku tuh sampai ditandain. Ini tuh benar-benar kalau mau ngomong sense ada di halaman 73 gitu gue tandain. Dia nulis skripsinya nggak gini kali ya referensinya. Keren banget sih. Sampai dicoret-coret. Ini masih cetakan pertama. Ini bersejarah ini. Gue nggak pernahnya gitu ya. Terus kayak pas gue baca tuh gue kayak ini aja dibuka terus kayak ngedengerin lo sama Mas Didi ngomong. Ini kayak diulang lagi. Jadi buat yang ikut kelasnya, dari situ gue pikir ini cuma berpengaruh buat gue doang. Tapi setelah baca bukunya semua orang perlu. Even yang menarik story bahkan anak lo ya Kobe ceritanya. Jadi anak gue umurnya sekarang 10 tahun. Yang paling baru adalah kemarin di kelas menulisnya, baru banget nih kejadian kemarin. Di kelas menulisnya dia disuruh diajarin tentang quotes. Jadi gurunya bilang kalau lo mau membuka sesuatu pakai quotes. Ini anak ada, kalau yang ini buah jatuh deket banget dari pohonnya. Anak gue tunjuk tangan, aku udah pernah ngelakuin itu. Aku buka pidatoku pakai quotes diajarin Umi aku. Umi aku lihat dari buku Showtime. Ngomong nih, gue kayak dia kan dia di ruang sebelah kan, gue kedengeran. Terus aku waktu English camp, aku ada lomba, aku buka pakai quotes pidatonya. Aku cerita tentang komik aku, tapi aku bukanya sama quotes. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk dia masuk. Umi, bukunya mana? Terus gue kayak, apaan bukunya mana? Pinjam. Oke, dipinjam. Udah, nggak ada lagi tuh. Oh, ini online ya? Sekolahnya online. Terus tiba-tiba dia udah kelar, 30 menit kemudian dia laporan, aku udah kerjain tugas ya, jadi boleh main ya. Begitu gue lihat tugasnya, dia foto salah satu halaman di Showtime, ada quotes, dia foto, terus dia cerita, aku tuh sekarang suka banget presentasi, tapi dulu sebenarnya aku tidak berani, tulisannya pakai tidak berani. Aku tidak percaya diri karena aku ngerasa aku kurang gitu. Tapi semenjak baca quotes ini aku dapat dari buku Showtime Umi aku gitu. Gue tuh kayak anak 10 tahun loh Mas. Bahkan sebelum itu ada kejadian-kejadian lain. Bahwa kan waktu di Showtime kita ada kelas online ya.
Jadi dapet tuh kalau beli paket yang harga mahal itu. Oh enggak deh. Mahal itu relatif ya, Relatif teman-teman. persepsi itu. Tergantung abis itu lo bisa Oh. invest. Tapi itu investor worth it gue di 2023 setelah pandemi ya. Gue tuh biasanya nggak pernah mau mengeluarkan sebesar itu untuk kelas. Karena menurut gue kelas-kelas yang ada sekarang tuh sorry tuh saya tapi sampah banget. Kayak Kamu jadi orang-orang takut ya. Kita dimusuhin Gue abis ini sama. akan datang ke cuma straight to the point. Enggak, tapi kelas-kelas yang ada tuh emang kayak lu jual rekaman doang, lu Iya, iya, ngasih Pak. Gua ngerti materi, maksud lo, gua ngerti maksud lo. ngasih materi yang sama Itu yang kita hindari gitu. sebetulnya. Sedangkan gue tuh setiap datang kelas Showtime Kita pasti selalu dapat ada yang materi baru. Ya. Bahkan gue nggak ikut kelas kedua aja nyesel. Oke. Karena tiba-tiba teman-teman yang ikut bilang, "Oh, bagus banget." Gue ngeliat di media sosial kayak, kenapa tuh beda Iya, gitu. iya. Waktu di sebelumnya nggak ada. Itu sih, Mas. Dan Oke. dari situ semenjak gue makin believe, anak gue believe, ini gue sebarkan kemana-mana. Jadi sekarang ini jadi panduannya gue. Setiap gue ngajar tentang personal branding Ya. di media sosial, gue selalu bawa ini sebagai hadiah. Ya. Hadiah untuk murid-murid gue. Karena gue nggak mau gitu ya, buku keren ini nih cuma dinikmati beberapa orang aja. Gue mau semua orang, semua lapisan usia, baik itu dede-dede umur 20-an, anak gue si SD harus baca buku ini sih. Dan emang bukunya tuh buat gue yang anak teknologi pendidikan ya ini, belajar. Ini baru bikin sesuatu jadi seru. Sebagai orang yang di personal branding, jadi menurut lo Showtime tuh menolong lo? Karena kan Menolong. Ega itu teman-teman adalah orang yang sangat punya experience di personal branding. Kita pun juga banyak belajar dan bahkan dapat support dari Ega. Terus tadi gimana? Apakah Showtime ini benar-benar membantu lo saat lo lagi punya klien-klien di personal branding? Hal yang pertama gue lakukan sih adalah meminta maaf sama klien-klien terdahulu ya. Kenapa? Karena pas baca buku ini tuh penanganannya jadi beda kan. Ngerti. Kalau yang dulu tuh kan berdasarkan keilmuan yang gue pelajari dulu aja gitu, tapi nggak mengulik lebih dalam. Terus kalau misalnya klien maunya ini, gue nggak kekeh gitu ya. Kalau sekarang tuh gue lebih bisa punya standpoint gitu. Lo harus punya konteks, lo harus punya ini. Itu tuh kayak diingetin lagi sih Mas, betapa pentingnya si 3C. Bahkan ya teman-teman, si 3C ini nih berdasarkan arahan Mas Ricky gitu ya, gue tuh pakai di personal branding. Bedanya C terakhir adalah closeness. Karena kita tahu kan, buat bikin orang jadi makin tertarik adalah kedekatan, ada keterikatan gitu ya, Connection. sehingga orang ngerasa relate gitu. Makanya C buat gue tuh kalau lagi ngajarin orang-orang ya si closeness itu. Gitu. Tahan, gue mau nanya lagi. Kan Mas Didi bilang udah mau nanya aja, Mas Riki udah gitu ya. Kali ini gue kasih. Gue tuh nonton Ega loh di sini tuh. Kayak ini ya, kayak nenek-nenek. Kayak mama komplek yang lo gak bisa suruh diem. Gimana? Kalau mama komplek lagi semangat nih. Iya, Ini iya, kalau nggak bisa apa-apa. gua bikin arisan, gua bikin Tuh kan arisan. atau jatuh bolpennya kan. Nggak bunyi, nggak Gue bunyi. ngeliat gini kayak pakai ini tau gak lo, pakai daster. Iya bener. Ini gua kalau bisa buat arisan, ini gua arisan sih. beli Arisan dong. buku Showtime. Iya, nggak apa-apa, Iya nggak kan? apa-apa, nggak apa-apa. Arisan Beli, buku beli. Kita Showtime. lagi ada penawaran khusus. Gue mau tanya. Tadi kan Mas Riki sering banget ngulang-ngulang bahwa gue sama Didi tuh beda. Tapi memang Mas Didi dari dunia entertain gitu ya, artis-artis pisan gitu. Ih. Gila, aji gile oi gitu kalau kata anak sekarang. Kalau Mas Riki tuh kan, Mas Riki tuh mantan di IBM. Gue tuh kayak, wow, pintar sekali beliau gitu ya. Mantan kerja di IBM, bukan mantan gue di mantan IBM. kerja. Ya, ini Konteks, again, ini gua nggak mau penggunaan salah kata-kata ya. konteks. Oke, terus. Dia tuh Emang konsultan, dia tuh konsultan termuda di salah satu. Enggak juga. konsultan. Jangan Salah, bikin Yang image. Keren. Gue kan ngulik Mas Riki ya. Mas Riki tuh katanya leader di gerejanya. Iya. Aji gila. Shalom. Oke. Ngeri banget. Tuhan Yesus memberkati. Terus kemudian marketing banget, Enggak juga. korporat banget gitu. Kok bisa nulis berdua? Sebenarnya nggak berdua sih, nulisnya gue nulis sendiri. Dia nulis sendiri. Karena nanya buka dapur. Aduh ya oke. Iya, bener. Kok bisa, maksud gue yang Gini, satu gini. merah, yang satu kuning ya kan? Iya, Untuk mempersingkat waktu, udah dia aja yang nulis. Biar cepet. Lama Ya, banget ya, kalau ya. nunggu Gini, gua. Kayaknya gue tahu deh part mana yang Mas kita Riki nulis, mana yang kita Mas punya Didi. strength-nya masing-masing. Oke. Ini bahasa yang sangat diplomatis. Ah. Baik lagi, gue tuh sangat percaya dengan proses menulis. Proses menulis itu bisa membantu lo sebagai speaker segala macam. Nah, Didi itu punya keilmuannya, punya pengalamannya, punya konsep-konsep yang menurut gue bahkan itu gue pakai sampai hari ini.
Tapi gue tahu keterbatasan Didi adalah balik lagi kita mempercayai keunikan setiap orang. Keterbatasan Didi bukanlah untuk menulis secara struktur. Didi tuh bisa bikin konsep, coret-coret. Kalau dia mau Belarakan. ngomong itu ada bukan struktur tapi kayak sebuah poin-poinnya. Nah tapi kan kalau kita mau bikin buku, tantangan buku adalah dibaca oleh siapapun harus bisa dimengerti. Nah mungkin itu ketolong dengan jam terbang gue untuk bikin proposal, bikin konteks, itu jadi ketolong. Jadi gue bilang ya udah, Didi kasih dia, jadi ibaratnya gue dengerin dia cerita, terus cerita dia gue pindahkan dalam buku. Tapi buku ini nggak akan pernah gue bisa tulis kalau gue nggak ngobrol sama dia. So that's where we play about our playing fields. Jadi kalau tanya Didi halaman berapa, mungkin Didi nggak tahu. Tapi kalau ditanya konsep sebenarnya, Didi pasti juga tahu. Karena mau gimana juga, buku ini adalah buah pemikiran dari dia juga. Kalau si monster creator dan si storyteller itu sendiri dari siapa tuh Mas? Keren sih. Jadi sesuatu yang beda. Gue tuh nggak pernah ngelihat orang menjual dirinya dengan nama-nama seperti itu. Oke, definisi menjual diri mungkin gue harus luruskan ya. Oke, gue sangat percaya gini. Cara lo menuliskan sebuah nama atau identitas akan menentukan rasa dan feel lo sendiri. Kalau lo merasa bahwa gue cuma ini, sama lah gue pernah jadi orang HR director. Kalau gue ketemu orang, ya saya cuma lulusan ini, gimana lo bisa jualan? Gitu. Kalau lo udah tidak merasa bahwa lo punya sesuatu. Dan gue selalu percaya cara terbaik jualan adalah menjual sebuah cerita. Apakah ceritanya dibeli atau tidak dibeli itu tergantung urusan si pendengar. Tapi gue selalu percaya, that's why kenapa gue ambil role sebagai storyteller. Tujuan gue adalah kalau gue ketemu orang, gue mau jual sesuatu, harus mau sebuah story. Apakah story pribadi atau story di produk itu sendiri. Jadi makanya that's why we make this series of podcast. Karena story-story orang-orang yang kita interview itu adalah cara terbaik untuk menjual. Jadi kalau buat teman-teman dalam dunia yang sudah banyak banget message ini, cara terbaik adalah storytelling, dan story itu bisa lo jual. Itu kalau gue kenapa gue mengambil role di Showtime sebagai storyteller. Karena tujuannya adalah gue pengen orang bisa cerita, engage, interact, jadian itu melalui story yang bisa dia jual. Kalau monster creator gue rasa dia punya story-nya sendiri. Kenapa tuh Mas? Ya, monster creator tuh dari teman-teman yang menjuluki, jadi bukan gue sebenarnya. Itu udah gelar yang dikasih ke gue dan gue iyain. Oh iya juga ya, itu emang kayaknya kalau pendekar kan ada Nama-namanya nama gitu ya. julukan-julukan Si buta ya. dari Tapi buah hantu, iya gitu. juga gitu. Ini kalau di behind the scene-nya sebenarnya gue termasuk orang yang gue harus ngaku ya bahwa Showtime is not for everybody. Itu awalnya yang gue beli. Dijual dong. Iya awalnya, Oke. kan gue bilang awalnya. Gue tadi udah ngomong buat semua lagi. Awalnya. Oh awalnya. Awalnya ini perjalanannya. Awal-awal. Perjalanan ini yang bikin sulit, makanya butuh Ricky. Wah itu di-push berapa tahun untuk bisa nulis ke buku. Karena gue tuh apa ya, jujur takut deh. Takut karena pada saat orang udah ngerti ilmu Showtime, jatuhnya jadi Hitler yang ditulis pertama di awal-awal. Ya, ya. Makanya ada perjanjian ya Iya, di awal. iya. Karena ini kalau nggak wise orang makainya, lu bisa jadi apapun di Jadi sini. penipu, jadi pembohong. Karena lu akan menggunakan panggung. Pada saat di panggung, apapun itu bisa jadi keren. Lo mau bodoh jadi keren. Lo mau keren tuh dalam arti apa ya? Impactful to the people. Itu bisa jadi sesuatu yang kalau di luar panggung bodoh, lo sebel sama orang bodoh. Tapi kalau di panggung kok jadi lucu ya orang bodoh. Ngerti nggak? It's about perception kan. Ya, ya. Dan ini ilmu yang nggak semua orang bisa terima, gitu. Tapi dengan point of view-nya Ricky bahwa point of view-nya teman-teman yang nge-push kita waktu itu bahwa justru orang-orang lagi butuh ini Showtime ini. Oh ya udah gue minta dibantu untuk nurunin ilmu langit ini ke supaya orang-orang semua bisa paham dengan, karena gue tahu batas gue gitu. Kalau gue nggak bisa tuh gitu. Semua gitu. Taruhlah di platform sosmed gitu misalnya kan. Wah, itu pasti di otak gue tuh ada ribuan orang gitu, yang jutaan orang. Nah, sementara di gue, tar dulu. Gue bilang, monster ini baru bisa akan kelihatan kalau lo bisa menyikapinya dengan wise. Dan itu Ricky yang bisa membuat itu jadi Lebih mudah untuk mudah untuk dikonsumsi. Karena ya kan gue waktu di entertainment business adalah spesialis show yang turun rating. I'll do anything untuk membuat orang-orang ini pecah telur gitu, dan monsternya keluar gitu. Istilahnya authenticity-nya berani dikeluarin nama dia karena gue tahu authenticity orang ini keren banget.
authenticity ini dikeluarin, orang-orang mendekat dan orang-orang pengen tahu lebih. Nah, butuh waktu yang agak lama sampai akhirnya Ricky dengan sangat sistematis dan cepat gitu ya bisa merumuskannya jadi buku ini. Nah, itu makanya kenapa Monster Creator itu keluar omongan itu. Karena pada saat orang-orang yang misalnya siapa? Si A udah dididiin dulu deh gitu. Jadi pada saat dididiin istilahnya dididiin nih waktu itu. Pada saat dididiin tuh kok orang ngeliat, kok gue nggak pernah kenal orang yang ada di panggung ini yang justru makin keren. Kenapa sih sehari-harinya nggak keluar? Lo justru itu aslinya gue. Cuman di-amplified dengan apa yang di panggung. Jadi orang ngeliatnya, kok gue nggak pernah lihat itu. Itu justru yang sebenarnya. Selama ini di kungkung dan seharusnya kayak gitu. Kita tuh terbiasa untuk melihat yang itu aja. Jadi kalau ngelihat Showtime tuh hampir semua orang, ya karena kan gue udah banyak bala-bala ya yang gue kirim untuk ikut sesi-sesi Showtime di berbagai macam daerah gitu ya. Mereka tuh rata-rata komennya sama. Gila ya, kita tuh nggak pernah ngelihat orang seseru ini. Bahkan kelasnya, bukunya gitu ya. Terus kemudian lo tuh selalu berdua tuh kayak kalau nge-create sesuatu selalu niat. Ini tadi showbox di tengah pandemi. Itu kenapa sih Mas? Kenapa Showtime tuh udah bukan sekedar buat pemanggung, tapi kayak kalau buat gue kayak way of life jadinya. Mungkin jadi bisa tambahin ya. Gue selalu menganggap bahwa setiap hari adalah panggung terakhir gue. Gue belajar itu dari Kobe Bryant. Setiap pertandingan adalah pertandingan terakhir gue. Hari ini mungkin bisa jadi panggung terakhir gue, tergantung Tuhan menentukan. Jadi ya kalau setiap hari adalah panggung terakhir lo mau ditutup dengan panggung yang biasa-biasa aja atau gokil. Mungkin klise ya, kita akan selalu mengusahakan terbaik. Tapi buat lo yang kenal kita di Impact, buat lo bahkan yang kenal gue personally, gue sangat tidak main-main dengan apa yang gue kasih ke audience gue. Durasi, konten, gue ribet lah, lo tahu kan kerjaan gue kayak apa. Tapi karena gue tahu bahwa setiap hari bisa jadi panggung terakhir gue. Kalau Tuhan udah bilang, oke Ricky, let's go. Gue harus go dengan standing applause, bukan karena gue hebat, tapi karena gue sudah empty my tank. Gue sudah kosongin bensin gue sampai sehabis-habisnya. Gue tuh paling gak mau gue selesai dalam hidup gue, masih banyak nih buku belum jadi, sesuatu yang belum jadi. Makanya kenapa gue selalu mengajar untuk ya udah do your F best, karena that's gonna be your last stage. Sama lah kalau di Showtime kalau kita bilang, anggaplah ini panggung terakhir lo. Dan itu kenapa gue treat setiap hari seperti itu. Gue selalu berharap bisa aja ini hari terakhir gue. Itu kalau gue. Itu namanya performance mentality. Jadi kalau ditanya, ya karena gue orang panggung, kita dibatasi durasi kan. Jadi kenapa all out sih? Karena kita nggak ngerti cara yang lain sih. Gue nggak ngerti cara yang lain. Harus all out. Jadi makanya harus seperti ini. Kita bisa sih biasa-biasa aja, tapi bukan gua kayaknya. Bukan kita kayaknya kalau udah kayak gitu. Dan makanya kita pakai konsep panggung. Jadi pada saat, kan kalau orang disuruh manggung tuh kan jadi bawaannya aduh gimana ya gitu. Karena sebenarnya secara natural kita pengen menampilkan yang paling terkeren dari kita untuk di show. Makanya ada yang deg-degan, makanya ada yang berasa meleot, terus apa keringetan. Tapi pada saat itu sebenarnya kita baru merasakan hidup loh. Maksudnya, wah gitu tuh kan sama aja kayak lagi jatuh cinta mau nembak cewek juga. Sama juga kan kayak gitu. Belum pernah sih gue mau nembak cewek Mas. Oh iya, maksudnya lo nembak cowok? Gak pernah juga. Gak pernah juga. Oh iya gengsi. Tapi lo pengen kan? Iya pengen. Pengen sebenarnya nahan. Sesuatu yang lo gue bangun begitu solemn, begitu keren. Terus dirusak sama dialog sampah ada orang ini. Oke, terus. Tapi emang beginilah dinamika kita. Tapi emang bener dong. Iya bener. Kalau lo perhatiin deg-degan mau maju skripsi sama deg-degan mau nembak cewek atau mau jawab cowok sama aja kan? Iya bener. Deg-degan sama. Deg-degan 2 menit di kelas Showtime itu ngalah-ngalahin gue skripsi sih. Betul. Jadi maksud gue kenapa? Karena kita sadar bahwa itu adalah momen dimana wah ini gak bisa main-main. Wah ini kita harus all out nih. Wah ini kita harus ngasih the best nih. Nah pada saat itu badan kita bereaksi kayak gitu. Ya. Berarti cocok banget sama kaos gue nih ya. Show, glow, repeat. Show, glow, repeat. Show, glow, repeat. Silakan. Boleh. Oh, sampai jatuh tuh kan. Gua mau pamer dulu dong ini nih lihat. Buka baju lagi. Wih. Awas.
Liatin ke belakang ya. Ini apa tuh? Desain sendiri. Royalty rights-nya belum jelas loh ini. Iya. Oke, just kidding. Ini buat teman-teman community yang ikut kelas, boleh nih beli ya nanti kita. Kasian ya. Mereka harus udah lihat punggung lu. Keren ya? Gitu. Jadi gue ngerasa sebagai show friend. Karena kalau fans demanding. Kalau friend tuh selalu ngebantu. Tuki. Kemarin kita Ricky sempat nanya gitu. Jadi ada ya salah satu efek yang sangat tidak terduga ya, unpredictable, salah duanya lah. Misalnya salah duanya nih, yang satu adalah ada DM ke dia tuh bilang udah ikut Showtime, udah baca bukunya, terus dia mau nembak ya, mau ngelamar atau mau nembak cewek. Terus gimana ya? Terus kata dia, ini kita udah sampai sini ya. Teritori nggak jelas. Teritorinya. Ntar gue kasih data deh. Iya kan. Terus gue bilang ini ada juga nih, gue bilang gitu. Ada teman kita juga, salah satu pejabat lah ya gitu kan. Wih. Ada salah satu pejabat. Kita tuh udah beberapa kali di hire dia untuk men-showtime anak buahnya. Tapi dia nggak pernah ikut. Sampai yang kelas kemarin kan dia ikut, ya kan. Dan dia nyobain, dan itu membuat dia untuk memutuskan untuk dia showtime di sosmednya dia. Wow. Iya kan, dia kasih tau lah point of view-nya dia apa segala macam. Disuruh take down nama pimpinannya. Saya tahu tuh namanya. Kebetulan saya ada di kelas itu. Disuruh take down nama pimpinannya, gitu kan. Tapi mau gimana juga itu kan berefek. Ya betul. Ada dampaknya gitu ya. Ada dampaknya gitu. Dan apa yang diomongin benar kok. Dan kita, oh iya benar juga. Di situ kita, wah gila ya, emang impact dari Showtime Book ini ternyata memang unpredictable banget. Ya kan, Ri? Ya, gue sih setuju Showtime memang bukan buat semua orang sih. Tapi buat orang-orang yang memang pengen merangkul keotentisitasnya dia, sambil juga membuat influence buat orang lain jadi lebih baik. Bener. Kata lebih baik itu penting, karena gue paling takut ilmu ini dipakai buat nipu, buat menyampaikan ujaran kebencian. Pasti bisa lebih efektif. Kalau lo ngerti tekniknya pasti bisa, tapi itu adalah sesuatu yang sama lah kayak Oppenheimer bikin bom nuklir tujuan untuk hal baik, tapi akhirnya dipakai buat perang. Ya sama, kalau kita menciptakan sesuatu, memastikan bahwa itu untuk hal yang baik, kan itu. Kita pengennya makin banyak orang yang menciptakan kebaikan gara-gara buku ini. Karena justru udah banyak yang menciptakan kengehean di dunia ini. Sementara kita pengennya makin banyak orang baik justru. Makin banyak orang baik. Nah, Mas, nih penutup ya. Terakhir, gue mau nanya nih, dari sekian banyak momen seru dari Showtime gitu ya, ada nggak sih 1 atau 2 cerita yang berdampak banget buat lo berdua pribadi gitu, Mas? Lo dulu silakan. Gimana pertanyaannya? Dari sekian banyak momen-momen di Showtime gitu ya, ketemu orang dan segala macam, ada cerita yang berdampak banget buat lo pribadi nggak sih? Kayak, ternyata gue bisa bikin sejauh itu ya, kayak tadi tiba-tiba ada orang mau PDKT, mau nembak orang aja DM Mas Ricky gitu. Kalau buat gue sesimpel gini sih, yang menyenangkan tuh adalah pada saat kita kan bertanya-tanya ya, ini sebenarnya ada dampaknya apa enggak sih, impactnya apa. Terus ada yang datang ke kita tuh, Mas Didi nggak boleh berhenti, karena Mas Didi tuh dan teman-teman Impact dengan Showtime-nya udah membangkitkan jiwa-jiwa yang selama ini tidur dan mereka hanya jadi zombie setiap hari gitu. Juga merinding tuh ngomongnya juga, karena sampai segitunya Pak. Iya, jadi Mas Didi nggak boleh berhenti. Bapak-bapak ya? Teman-teman Impact. Iya ya, waktu itu ada bapak-bapak. Itu sih yang membuat gue, oh iya. Dan itu membuat gue akhirnya ngerti bahwa ini sebenarnya gue ngapain sih dengan Showtime? Sebenarnya ya kan kita masih hidup, ya kan? Untuk apa ya? Ya kasihan ngelihat orang-orang hidup ini tapi tidak berkelakuan seperti orang hidup setiap hari. Gak ada nyawanya. Makanya itu sebenarnya yang, dan ya impactnya ke gue juga akhirnya jadi keikut jadi nggak ada nyawanya gara-gara makin banyak orang hidup tapi gitu aja. Kayak gitu robot sih. Gitu ya, kayak jadi robot. Kayak sama semua. Kayak kartun Wall-E. Ada yang marah-marah ke gue, lu ngajarin orang-orang untuk hidup, lu nggak kayak orang hidup, kelakuannya gimana sih gitu. Ada kayak gitu. Sih juga ada tuh yang marah-marahin saya gitu. Ya itu karena udah ada yang marah-marahin gue kayak gitu, dan di situ gue baru nyadar, anjir, ternyata emang purpose-nya kalau buat gue ya Showtime ini adalah untuk menghidupkan yang hidup. Menghidupkan yang hidup. Mas Ricky?
Gue sih nggak ada pengalaman spesifik ya kalau misalnya buat semua klien, atau karena buat gue every client have their own story and have their own achievement. Tapi buat gue yang paling basic adalah pada saat anak gue si Neta itu bilang, Dedi aku mau dong 1 bukunya. Buat apa? Buat dibawa ke sekolah. Buat apa dibawa ke sekolah? Buat taruh di library kelasku. Ya udah bawa aja. Jadi buat gue bawa. Padahal di sini shuffling ya. Wih, mau ditaruh di sekolah anak gue gitu. Tapi intinya udah bawa anak gue yang tidak, gue gini, gue nggak pernah ngepus anak gue untuk ini baca buku Dedi, nggak pernah. Dia tahu bukunya ada di Gramedia, setiap ke Gramedia dia pasti akan jalan kecil ke toko bukunya terus ngambil buku gue untuk Dedi look I found the book ya. Tapi gue nggak pernah untuk kayak oke, kamu baca nggak. Tapi suatu hari kayak Dedi I want the book dong, mau aku taruh di perpustakaan apa tuh sekolah di kelasku. And I think that's one of Achievement gue tersendiri. bukan I don't call it achievement, I call it enlightenment, dalam arti kata bahwa orang-orang tahu kok kalau kita melakukan sesuatu dengan hati. Yang paling dekat sama hati kita itu anak gue sendiri, itu juga bisa tahu dan bisa merasakan. Itu yang gue lakukan setelah perjalanan, gue percaya. Ih, cakep banget. Gua ini. jadi- Jangan lo rusak. Jangan lo rusak, Mas. Jangan lo rusak. Enggak. Aduh. Ini bagus nih. Apa. Bagus, Gue bagus. jadi inget Iya. satu momen Itu nih. udah bagus banget itu. Gue Nggak. terharu. Gara-gara apa yang diomongin sama Ricky. Jadi yang deg-degan adalah pada saat buku ini keluar. Buku ini launching apa segala macam. Bokap ya? Yes, yang deg-degan itu pada saat gue bawa buku ini. Gue sengaja nggak Oh nggak ada foto. Sorry nih nggak ada bokap. Nggak. Apa sih, lanjut. nggak. Lanjutin nggak apa? Kita bisa taruh foto. Terus by the way, bokap gue tuh sangat jarang muji. 19 tahun kuliah ITB, Bo. Ya kan? Gimana tuh? Dia sangat scientist banget lah. Semua tuh sangat by data driven, harus dipegang, harus dilihat. ITB ya. Ya, pokoknya gitulah ya. Dan lu pasti akan di-challenge habis-habisan lah, diskusi apa segala macam berjam-jam sama dia sih dan umurnya 90 ya. 90 tahun. Bokap jadi. 90 sekarang? Iya. Masih seger, guys. Masih seger. Jadi yang deg-degan tuh adalah itu pada saat buku kamu udah launching, udah mana papa lihat, ya udah aku bawa dan gue kasih, Ki maafin gue ya gitu. Pantes Udah. pas itu gue kayak agak gatal-gatal gitu. Kuping panas gitu ya, Mas. Terus. Udah itu gue inget banget itu ngasihnya malam. Besokannya malam lagi, gak ada komentar, gak ada apa, sampai momen itu gue foto kok, gue abadikan, gue Iya, kasih, iya. gue kirim ke Ricky. Bapak gue tiba-tiba ngeluarin buku itu, sebilang, Di, buku ini Bonafit. Wih, Bonafit. Itu guys, dede-dede yang seumuran saya, kalau Bonafit tuh di circa 80-90 tuh artinya keren banget. Atau bahasa sekarang Sigma. Tuh. Dan itu buat gua itu priceless sih, sama seperti Mungkin shuffling ya. wah nggak ngerti lagi tuh. Di situ gua langsung WhatsApp Ricky, Ki aman gitu. Karena kata dia gini gitu. Nah dari situ tuh gua percaya bahwa this book will impact a lot of people lah. Karena menurut gua yang paling susah aja udah terlampaui nih. Ya. Gitu. Barometernya itu ya, Buat bokap gua ya. ya, buat gua. Karena bisa dihitung pakai jari lah, kayak gitu tuh. Itu sih. Jadi teman-teman yang belum punya buku Bonafit ini, cari, lihat tuh, buku gua aja udah sampai keriting-keriting. Iya kan? Anak gua katanya mau beli, mau Itu dikasih ke emang dia gurunya. pelit aja nggak beli buku yang baru. Emang bangke Mau beli aja. kenapa sih? Nunggu dari kita gratisan. Gila, murid-murid gue dapet semua ya. Oh, rumah woy. banyak loh. Iya, rumah banyak di Bandung, Jakarta, Iya. tapi beli buku Showtime. Jaksel ada. Punya keluarga, bukan punya pribadi. Oke, Teman-teman, so thank you buat obrolan gue sama Ega sama Didi. Intinya Thank you. adalah gue mau kasih statement sebelum nanti Didi juga kasih statement. Percaya deh sama cerita lo. Kalau Tuhan yang nulis, pasti ada maksudnya, dan semoga maksud itu bisa diceritakan dengan lebih baik buat kebaikan yang lain. Itu dari gue. Kalau dari gue jangan lupa lu hidup tuh up and down tuh bukannya percuma. Mau gagal aja tuh cerita lu banyak banget untuk bisa dipakai untuk bikin orang mendekat ke lu dan memberi kesempatan ke lu, dan itu sebenarnya dibutuhkan. Jadi sebelum jadi seorang storyteller, you have to become a story seeker or writer or creator. So, jangan lupa hidup. nah, gengs, jangan lupa hidup, dikumpulin ceritanya. Abis itu kalau masih penasaran beli buku Bonafit ini. Dia tuh hard selling banget ya, buku gua nggak Bonafit. pernah Nggak merasa. apa-apa kan?
Yang jualan gue. Iya, oke. Si show friend. Kenapa ya orang kalau ngebajak kan suka-suka kita ya. Oke. Mas Didi, Mas Ricky, thank you. Thank you buat Ega for bukunya. having us here. Thank you buat waktunya dan thank you buat message-nya ke teman-teman Thank you. semua. Thank you. Every business is your business. And every time is a showtime. Bye bye guys.